Kontroversi kenabian Muhammad di dalam Al-Quran bagian kedua. Kalau pada video pertama saya membahas tentang pernyataan Al-Quran akan status Muhammad dari mulai sebagai pemberi peringatan, lalu berubah menjadi utusan Allah kepada Ummul Qura dan selanjutnya menjadi utusan Allah kepada seluruh manusia, sedangkan Allah sendiri tidak pernah berfirman kepada Muhammad, maka pada video ini saya akan menunjukkan pandangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis kepada Muhammad dari mulai sebagai manusia biasa yang berdosa, pandangan tentang Nur Muhammad hingga ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menyetarakan Muhammad dengan Allah. Apa yang saya tampilkan di dalam video ini bukan fitnah, tetapi ada bukti dan murni bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang saya temukan secara terpisah di dalam artikel umat Islam. Saya hanya merangkumnya dan membandingkan antara pendapat yang satu dengan yang lain, yang menurut saya tidak sejalan. Jika Anda tidak sependapat dengan saya, itu hak Anda dan saya beserta yang lain juga memiliki hak untuk memahami isi Al-Quran, sebab ada pernyataan bahwa Al-Quran dan Muhammad diperuntukkan untuk semua manusia. Al-Quran mengatakan jika Muhammad hanyalah manusia biasa yang memiliki dosa. Muhammad hanyalah seorang manusia biasa. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Quran Surah Fussilat ayat 6. Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Quran Surah Al-Isra ayat 93. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 188. Muhammad hanyalah seorang manusia berdosa. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Quran Surah Al-Fat ayat 2-3. Jika Allah akan menunjuki jalan yang lurus kepada Muhammad, siapa jalan yang lurus itu? Jika jalan yang lurus itu adalah Al-Quran, bukankah Muhammad sudah menerima kitab itu? Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampun untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Quran Surah Al-Mu'min ayat 55. Maka ketahuilah, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Quran Surah Muhammad ayat 19. Muhammad pun tidak tahu nasibnya di akhirat. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 9. Padahal ayat ini adalah wahyu Jibril. Di dalam keyakinan umat Islam, ayat ini adalah wahyu Allah. Tetapi mengapa Jibril atau Allah tidak tahu tentang nasib Muhammad di akhirat? Bahkan Allah mohon rahmat atas Muhammad.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Di satu sisi Jibril sangat memuji-muji Muhammad. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Padahal bukan rahasia umum lagi jika Muhammad menikahi gadis yang berumur 6 tahun, memiliki banyak istri, pemimpin perang dan merampas harta dan budak mereka, dan lain-lain. Sebagaimana sudah saya tunjukkan di video sebelumnya, jika Muhammad hanyalah utusan Jibril, bukan utusan Allah. Al-Quran sendiri sudah mengatakan bahwa kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Quran Surah An-Nisa ayat 79. Jika sosok kami berkata, cukuplah Allah yang menjadi saksi, berarti sosok kami bukan Allah. Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Quran Surah Al-Hadid ayat 25. Jika sosok kami berkata, agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, berarti sosok kami bukan Allah, walaupun sosok kami yang menciptakan besi. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad, tetapi setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk, sehingga dia, setan, menjadi pemimpin mereka pada hari ini dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Quran Surah An-Nahl ayat 63. Jika sosok kami berkata, demi Allah, berarti sosok kami bukan Allah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami yang memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Yang menurunkan Al-Quran adalah sosok kami, bukan Allah. Siapa sosok yang berkata kami tersebut? Al-Quran sendiri yang memberitahukannya bernama Jibril. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 97. Tetapi sebagian umat Islam mengimani jika Muhammad diciptakan dari nur Allah, makhluk yang pertama-tama diciptakan oleh Allah. Nur Muhammad adalah suatu ajaran tentang keyakinan bahwa Allah SWT menciptakan Nabi Muhammad SAW dari nurnya. Menurut ajaran ini, Nur Muhammad adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Dia menciptakan makhluk lainnya. Hal ini telah menjadi akidah para penganut tarikat atau mereka yang bertasawuf dalam Islam. Bila Muhammad diciptakan berasal dari nurnya, sudah tentu padanya melekat sifat-sifat ketuhanan yaitu rububiyah dan uluhiyah. Sebagian umat Islam memang tidak mempercayai ajaran ini sebab mereka berpendapat, mana mungkin Allah menyembah Allah? Dasar keberadaan Nur Muhammad dihubungkan dengan sejumlah ayat dan hadits, di antaranya, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Quran Surah Al-Maidah ayat 15. Ayat lainnya, sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.
Ada pula hadits, saya adalah penghulu keturunan Adam pada hari kiamat. Hadits riwayat Bukhari menjadi dasar lainnya, yaitu, aku telah menjadi nabi, sementara Adam masih berada di antara air dan tanah berlumpur. Ada lagi suatu riwayat panjang yang banyak ditemukan dalam literatur tasawuf dan literatur Syiah adalah pertanyaan Sayyidina Ali RA kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, mohon dijelaskan apa yang diciptakan Allah sebelum semua makhluk diciptakan? Rasul menjawab, sebelum Allah menciptakan yang lain, terlebih dahulu Ia menciptakan nur nabimu. Waktu itu belum ada Lauh al-Mahfuz, pena, neraka, malaikat, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, jin, dan manusia, dan seterusnya. Jika memang Muhammad diciptakan dari cahaya Allah, mengapa Al-Quran mengatakan jika Muhammad hanya manusia biasa, memiliki dosa, masih ragu akan nasibnya di akhirat? Bahkan Allah, malaikatnya dan umat Islam masih berdoa untuk memohon rahmat atas Muhammad, dan Muhammad diperintahkan untuk mohon ampun atas dosa-dosanya agar ditunjukkan jalan yang lurus? Bagaimana logikanya Muhammad yang diciptakan dari nur Allah tetapi hanya sebagai hamba kami, yaitu Jibril, dan Allah tidak patut berbicara kepadanya? Mengapa banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis banyak membahas tentang pribadi Muhammad sendiri, memuji-muji Muhammad, dan ayat-ayat ini pun berasal dari dia sendiri? Muhammad disetarakan dengan Allah. Menaati Rasul Muhammad berarti menaati Allah. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah, dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 80. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Quran Surah An-Nur ayat 54. Jika umat Islam taat kepada Muhammad, niscaya umat Islam akan mendapat petunjuk. Padahal Rasul itu wajib menyampaikan amanat Allah dengan jelas kepada umatnya. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad, agar kamu diberi rahmat. Quran Surah An-Nur ayat 56. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua umatku pasti akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu? Beliau menjawab, barang siapa mentaatiku pasti masuk surga, dan barang siapa mendurhakaiku maka dialah orang yang enggan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6851, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setia kepada Muhammad berarti setia kepada Allah. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri, dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah maka dia akan memberinya pahala yang besar. Quran Surah Al-Fat ayat 10. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah Muhammad. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Bagaimana logikanya jika mentaati Muhammad berarti mentaati Allah? Berjanji setia kepada Muhammad berarti berjanji setia kepada Allah. Jika seseorang mencintai Allah berarti mengikuti Muhammad dan niscaya Allah akan mencintai dia, mengampuni dosa-dosanya dan pasti masuk sorga. Muhammad saja masih ragu akan nasibnya di akhirat, sebab dia hanya manusia biasa yang masih memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya agar ditunjukkan jalan yang lurus. Bahkan Allah, malaikat dan umatnya masih berdoa untuknya memohon berkat.
Sebuah hadis sahih mengatakan jika Rasulullah selalu berdoa, "Wahai Allah, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, dan perbuatanku yang berlebih-lebihan, dan dosaku yang lebih Engkau ketahui daripadaku. Wahai Allah, ampunilah dosa perkataanku yang tidak serius dan perkataanku yang sungguh-sungguh, kesalahanku, kesengajaanku, dan semua yang ada padaku." Riwayat Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari. Jika Anda mengikuti keseluruhan perilaku dan perbuatan Muhammad sebagai tanda kecintaan Anda kepada Allah SWT, bukan bersandarkan kepada wahyu Allah SWT, sedangkan Muhammad saja merasa banyak dosa, bukankah Anda mengikuti jalan yang salah? Apakah Anda menganggap Muhammad tidak pernah melakukan kesalahan, sehingga hadis Nabi seolah sempurna setara wahyu Allah? Al-Quran berkata, "Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Sesungguhnya, kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi, oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." Quran Surah Al-Maidah ayat 44.